Example of security computer. Yes. One of the example, I think could be like if you put like a password on your computer to not give access to others on your Mhm. computer. Okay. You mean that the basic of the security computer using password is the first time to login or registration for the application like that? Yeah, like that, man. And your experience, if you have the password, what the best password? I mean that the combination of number or how many character in the password is very secure. At least the password should be eight letter and number, Mm-hmm. and then it can have some symbol also. Okay. You understand how to make the password? I mean the encoding. Do you have experience to make a coding for the password? Yeah, Or yeah, I have experience. okay, it's good for this uh, course or the security and cryptography. Okay, I will try to ask Ahmed. Maybe I can describe. Yeah, but for cryptography, right? Yeah, right. I have worked once with the cryptography with using a project on web development while we get the password from the user, then try to get the salt and encrypt it and add it to the database. So that's one of the ways of protecting the passwords of users. Okay, this talk about the protection the password. Yes. Okay, what the implementation? Uh, Computer PC or mobile phone or an no, no. Web application. web application. Yes. Okay, very good. Uh, kita coba Irisa. Irisa silakan. Ya Pak, mohon maaf Pak, saya baru gabung Pak. Oke, silakan. Pengalamannya tentang security komputer dan kriptografi mungkin ada dan bisa dijelaskan. Kalau saya sih belum ada Pak, soalnya saya dari SMA terus baru belajar apa namanya tentang IT itu pas kuliah ini Pak. Pernah menggunakan ATM? Pernah. Pernah. Pernah membuat password ATM? Iya pernah Pak. Oke, bisa diceritain pengalamannya? Ya pas buat ATM itu kan biasanya kan disuruh buat 6 karakter kan, pakai angka. 6 karakter dan hanya angka. Iya. Oke. Terus? Yaitu saya masukkan ya apa namanya angka-angka yang saya ingat buat PIN itu Pak. Oke, biasanya kalau menggunakan PIN yang pakai angka, kamu pakai apa cara polanya? Apakah tanggal lahir, kombinasi antara nomor tanggal lahir, atau kombinasi rumah dengan apa, atau apa? Biasanya kombinasi Pak. Tanggal lahir sama apa gitu. Kombinasi sama angka-angka yang disuka. Iya. Oke. 6 angka. Kalau 6 angka pernah belajar peluang atau kombinasi?
5 tebak. Iya pernah Pak. Kalau kombinasi 4 berarti kan 2 pangkat 4 ya. Berarti ada 2 pangkat 4 itu berapa? Peluangnya bisa di-hacker ya atau untuk bisa dipecahkan. Tahu nggak peluang? Oke. Kita mulai yang paling dasar ya. Kalau mata uang yang koin itu ada berapa sisi, Mas? Oh, mata uang ada 2. Dua. Sisi A itu apa? Biasanya ada gambar sama itu Pak, apa namanya? Nominalnya. Gambar. Sisi B-nya nominal. Ya, Iya, sisi A gambar, sisi B-nya nominal. nominal. Peluang kalau mau dimunculkan dia dapat gambar berapa, Mas? Dapat gambar 1 kali Pak. Per 2 ya. Oke, iya. Kalau peluang dia tuh bisa setengahnya kan, seperduanya. Karena bisa gambar dan bisa angka nominal. Jadi dia seperdua kan. Kalau dadu munculnya peluangnya berapa, Mas? Kalau dadu peluangnya berapa? Kalau dadu peluangnya berapa ya? 6 Pak. Nah, berarti peluangnya muncul titik di dadu itu titik 1, simbol titik 1, 2, 3 sampai 6 karena dia memiliki 6 sisi ya. Iya. Berarti peluangnya muncul angka 5 berapa, Mas? Angka 5 peluangnya 1. Angka 1. Peluang itu nggak ada 1, Mas. Peluang kalau ada 1 ya pasti kan, absolut. Bisa. Satu per 6 Pak. Nah, kalau dikombinasikan passwordnya ATM kalau itu 6 angka, peluangnya bisa ditebak berapa, Mas? Hitungannya beda ya. Jadi 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 tambah 2 pangkat 2, 3, 4 sampai 6. 2 pangkat 6 berapa? Dibagi. Nah, itu kesulitan untuk seper ya 2 pangkat 6. Berarti kesulitan orang untuk memasukkan PIN sebanyak kombinasi tersebut kan. Sementara kalau ATM itu 3 kali salah PIN, apa yang terjadi? Kartunya Terblokir. blokir atau tertelan atau terblokir. Sehingga dikatakan secure, komputer bisa melakukan secure karena membatasi waktu orang melakukan peluang untuk memecahkan kombinasi 6 angka di password ATM. Kecuali dikasih waktu banyak, itu ada potensi.
Misalnya mencari tahu tanggal lahir, apalagi nomor rumah, plat mobil, plat motor, dan sebagainya yang biasanya digunakan. Oke. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai dasar kriptografi dan security komputer? Silahkan sebelum saya kasih asesmen ya, atau assignment. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya belum ada, Pak. Oke, karena nggak ada yang ditanyakan, kita masuk ke kontrak kuliah. Untuk kontrak kuliah kriptografi sama, kita ada kelas online, ada kelas offline. Kemudian di kriptografi ini karena kuliahnya lebih banyak ke hitungan dan juga bisa membuat coding atau aplikasinya, maka metode yang digunakan hanya menggunakan eksperimen based learning. Jadi kita melakukan eksperimen dengan hitungan-hitungan dan kita membuat satu coding untuk apa kita inskripsi, atau bisa juga hacker, atau bisa juga untuk sistem keamanan secara kriptografi. Bisa disepakati? Ya. Untuk aturan penilaian, kriptografi yang paling bagus mendapatkan nilai yang bagus pula. Kalau kriptografinya bisa dijebol, itu berarti kurang bagus. Ya. Oke, untuk kontrak kuliah seperti ini bisa dipahami. Untuk grade nilai tetap pasar gunakan eksponensial variabel untuk nilainya. Oke, ada yang ingin menanyakan mengenai kontrak kuliah? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi. Nggak ada ya? Oke, kita masuk ke Pak, izin bertanya, Pak. masakan. Namanya siapa, Mas? Hasan Yusuf. Hasan, ya. Oh, kelas ya? Ya, Oke. ini kan nanti tujuannya untuk membuat sebuah produk kriptografi gitu ya, Pak ya. Nanti Iya. penilaiannya gimana? Yang paling bagus itu yang susah untuk dibobol gitu. Nah, Iya. Kriptografi yang kita buat itu kita membuat memang kriptografi sistemnya atau kita menggunakan sistem dari yang sudah ada gitu, Pak? Buat sistem. Atau seperti buat sistem dari awal gitu? Iya. Oke, Pak. Ya. Jelas ya? Ada lagi? Oke. Kita awali dulu ya security computer. Mungkin 3 menit. Dan juga setelah itu lanjut kriptografi. Sebenarnya ini mata kuliahnya 2 ya, digabung. Biasanya mata kuliahnya hanya kriptografi, tapi ini gabungan antara computer security dan kriptografi. Sebenarnya computer security itu sistemnya beda dengan kriptografi. Kalau kriptografi kan lebih ke sandi, sedangkan secure computer lebih ke bagaimana mengamankan satu sistem, memblok, kemudian bisa memfilter, bisa melakukan manipulasi, dan juga bisa melakukan pengamanan satu sistem. Itu berbeda.
Nah, kita belajar dulu di keamanan paling dasar, keamanan komputer. Ketika menggunakan komputer, maka suatu komputer itu memiliki apa saja. Yang pertama, dia memiliki sistem and security. Biasanya ada di komputer itu ya, Anda masuk ke sistem security. Misalnya semua sistem diaktifkan dengan instalasi dan sebagainya. Nah, setelah masuk, dia akan mengetahui ID masing-masing dari komputer tersebut. Ya, kalau sudah masuk lagi, misalnya membuka aplikasi, maka ID yang sudah diberikan, termasuk username, password, itu kadang bisa digunakan untuk mengakses ataupun mengaktifkan aplikasi yang bisa diinstal. Nah, intinya ketika data masuk ke dalam satu komputer, maka itu nggak bisa di-share atau dilihat oleh siapapun. Nah, ada namanya personal security. Ketika kita buat komputer kita atau device kita, kita secure dengan username dan password atau ID password. Itu menghindari orang lain. Nah, untuk teknologinya bisa dengan menggunakan PIN, bisa menggunakan pola apa namanya itu ya, pola yang pakai tangan itu ya, finger, bisa menggunakan biometrik. Kalau biometrik bisa sidik jari, bisa mata, bisa wajah, bisa suara. Nah, kriptografi itu hanya membahas mengenai bagaimana melakukan sandinya, mengenkripsinya, dan juga memberi model security yang digunakan untuk data yang mau disandikan. Itu security ya. Kriptografi. Sedangkan komputer dia lebih bagaimana orang lain nggak boleh masuk kecuali pemiliknya. Nah, problemnya security itu di komputer akan muncul kalau kedua komputer tersebut bisa mengeluarkan data dan bisa menerima data. Artinya apa? Dia harus terhubung dengan komputer lain atau device lain. Maka disebut sebagai network. Security berfungsi dengan baik. Yang penting kalau suatu komputer itu dilakukan secara network. Nah, yang paling berat ketika komputer itu dibuat secara broadcast atau dibuat networknya terdistribusi. Maka peluang orang masuk, peluang data keluar, peluang data di-download, peluang data di-upload, itu membutuhkan suatu security. Security apa? Yaitu kriptografi. Paham sampai sini? Silakan kalau ingin ditanyakan. Just a concept, a basic of security, computer security, and cryptography. Ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Di security komputer itu di layer OC layer ataupun di TCP/IP, dia main di layer sesi. Layer sesi itu kan ada khusus untuk melakukan proteksi. Contoh, ketika komputer kita nyalain, dia butuh password. Setelah kita isi, dia boleh terbuka. Kemudian semua sistem di dalam itu bisa di security lagi. Misalnya file bisa di-encrypt, kemudian file bisa diberikan security. Tapi biasanya komputer itu cukup dengan username dan password. Tapi kalau misalnya kita mau masuk email, pasti butuh lagi username dan password. Kita buka aplikasi yang berhubungan dengan sistem, nah itu butuh username dan password. Tapi ada juga yang aplikasi di mana tidak membutuhkan itu. Karena aplikasi
di sini digunakan untuk broadcast ya. Tapi rata-rata aplikasi dalam komputer sebenarnya ada sistem security-nya. Paham ya? Nah, kita mencoba masuk lagi ke kriptografi dan ini saya kasih assignment. Oke. Masing-masing mahasiswa, saya tunggu 2 menit. Dia mampu membuat kriptografi secara sandi. Apa itu kriptografi? Suatu proses di mana mengkode sesuatu data supaya kalau dikirim orang lain nggak paham. Contohnya adalah apa? Sandi. Ya, sandi menggunakan hanya satu tanda titik atau suara pendek atau garis panjang atau suara panjang. Ada yang tahu sandi A itu sandinya apa? Nah, ketika menggabungkan satu kalimat, maka yang keluar adalah hanya suara bip panjang atau pendek atau simbol titik garis. Nah, ketika Anda mengirim itu, maka Anda bisa melakukan kriptografi. Sekarang, masing-masing membuat kriptografi sandi secara manual menggunakan sandi Morse, yaitu nama depan digabung dengan angka NIM 2 digit terakhir untuk disandikan sebagai password yang dikirim kepada suatu sistem. Silakan dibuat ya dalam waktu 2 menit. Permisi Pak, ini nanti dikumpulkan di mana ya? Ya di foto aja, masukkan ke grup. Udah ya, bisa dibuat nanti. Ini masih banyak asesmennya. Bisa kan? Itu 5 menit nggak sampai lah, 2 menit itu selesai. Yang penting dipahami dulu Mas. Karena kita banyak membahas kriptografi dibandingkan security komputer ya. Anda pernah mendengar ataupun pernah melihat bahwa orang bisa melakukan sandi? Itu berupa kalau zaman dulu pakai kentongan. Kalau kentongan itu orang tahu bahwa ada pencuri, orang tahu bahwa ada disaster, orang tahu bahwa ada bahaya. Ada juga menggunakan api, ya. Ada SOS ketika menggunakan kode SOS. Ada juga menggunakan cermin atau cahaya untuk memberikan kode. Ya. Saya ingin semua mahasiswa membuat sandi dengan pola seperti apa. Anda kodekan nama dan alamat Anda. Alamatnya cukup kota ya. Nama dan kota tempat tinggal Anda. Anda kirimkan dan beri kuncinya apa. Silakan dibuat dalam waktu 5 menit. Polanya terserah, modelnya apa. Mau pakai sains atau mau pakai
logika atau mau pakai statistik, mau pakai formula, mau pakai matematika. Yang terpenting Anda membuat sendiri sandi tersebut. Permisi Pak, buat deadline-nya kapan? Kenapa? Kapan deadline? Sekarang dibuat. Nggak ada. Nggak ada deadline. Terima kasih. Kalau bisa langsung dikirim ke WA, kalau nggak bisa pelajari dulu. Ini siapa tadi? Subair ya? Enggak, Ahmad. Oh, Ahmed. Ya, mungkin untuk hari ini basic untuk kriptografi dan juga computer security udah cukup ya. Tinggal dikembangkan di minggu kedua. Di minggu kedua mulai belajar membuat sandi dan melakukan enkripsi, deskripsi, kemudian menggunakan model untuk melakukan proses secara manual dan nanti secara coding komputer ya. Ya, mungkin yang assignment kedua tadi itu bisa menjadi tugas ya, yang bisa dikumpul untuk pembahasan minggu berikutnya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup ya? Ya, kalau sudah ada ditanyakan, Anda boleh lanjut di WA untuk bertanya ataupun jika ada yang kurang dipahami. Cukupkan kuliah hari ini. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.